Banyak orang bilang kalau nggak makan nggak bisa mikir gitu. Padahal sebaliknya gitu. Kita berpikir lebih jernih ketika kita perutnya sedang kosong. Seseorang yang berdamai dengan makanannya, dia berdamai dengan Tuhannya gitu. Oh iya ya, ternyata puasa itu membantu lebih sadar pada tubuh. Puasa itu sebetulnya hidup meditatif. Jadi puasa adalah the greatest remedy. Jadi untuk membuat kita semakin cepat sehat itu harusnya puasa gitu ya. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Damai. Oke, masih menikmati Ramadan tentu saja dalam serial Ramadan kita yang kita udah banyak bahas tentang Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang berbeda dari Ramadan sebelumnya. Bukan hanya mengikuti tradisi yang udah gitu ya, bukan hanya kebiasaan yang diulang-ulang, tapi mudah-mudahan mendapatkan lompatan kesadaran yang udah kita bahas dan menjadikan momen Ramadan ini menjadi momen yang lebih memiliki esensi dan tidak hanya mengikuti tradisi. Oke, kita akan bicara dalam konteks yang lebih dalam lagi karena banyak faktor yang kita bisa bicarakan dalam Ramadan ini, puasa, saum, syam. Kita akan bicara dalam konteks bahwa apa sih kaitannya antara tidak makan, tidak minum, spiritualitas, dan tubuh fisik. Karena ternyata banyak penelitian yang mengatakan bahwa puasa itu sangat bagus untuk kesehatan. Nah, kita mulai dari Mas Sony. Silakan, Mas. Terima kasih Kang Abu, Bang Damai. Teman-teman juga selamat menjalankan ibadah puasa ya. Kali ini kita bahas mengenai puasa dan puasa fisik ya, puasa fisik. Jadi puasa fisik itu sangat erat kaitannya dengan pencerahan spiritual karena ketika perut kita dalam keadaan kosong itu badan kita bekerja dalam kondisi yang terbaik. Yes. Jadi banyak orang bilang kalau nggak makan nggak bisa mikir gitu. Padahal sebaliknya gitu. Kita berpikir lebih jernih ketika kita perutnya sedang kosong. Orang bilang kadang-kadang tiada logika tanpa logistik. Logistik harus terpenuhi dulu ya. Baru logika jalan. Tapi sebenarnya enggak. Jadi ketika kita perutnya kosong tuh badan kita dalam kondisi yang terbaik dan bisa bekerja dalam kondisi yang terbaik itu. Tapi ketika perut kosong, nah perut kosong ini penting. Jadi kalau bisa makan itu yang cepat dicerna gitu. Jadi misalnya jarak antara ketika makannya bukan makanan yang kompleks yang butuh waktu panjang gitu sehingga kita bisa mengeluarkan tuh dari sistem pencernaan, tapi kalau bisa cepat. Jadi makanan-makanan yang kayak banyak buah, banyak sayur. Kalau di surat 80-24 tuh manusia tuh diperintahkan Allah untuk diet gitu. Diet itu memperhatikan makanan. Jadi makanan-makanan apa yang cocok buat kita ya, makanan-makanan yang gampang dicerna, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Kalau di daging-dagingan itu emergency food gitu. Jadi sejarahnya manusia makan daging itu ketika waktu itu Nabi Nuh kan berlayar kan di kapal, lalu dia membawa binatang ternak banyak. Terus dia membawa binatang ternak karena kan nggak bisa bercocok tanam di kapal kan. Akhirnya dia membawa makanan daging-dagingan itu judulnya emergency food sebenarnya. Jadi dari daging-dagingan itu kecuali ikannya itu emergency food. Jadi kita boleh makan tapi hanya untuk emergency gitu. Jangan tiap hari makan karena ini makanan-makanan yang susah dicerna gitu. Jadi artinya butuh waktu panjang untuk mencerna itu. Nah yang kedua, puasa itu ternyata setelah diteliti belakangan ini baru belakangan sekali itu kayak gini. Dulu penemu kedokteran namanya Hippocrates mengatakan bahwa puasa itu obat yang terbaik. Jadi kalau kamu sakit, kamu makan, kamu tuh memberi makanan kepada penyakitmu gitu. Jadi lebih baik kamu puasa sehari. Gitu. Jadi puasa adalah mekanisme kalau menurut Paracelsus itu the greatest remedy. Jadi untuk membuat kita semakin cepat sehat itu harusnya puasa gitu. Nah itu penemu kedokteran. Tapi ternyata di tahun 2016 ada seorang Jepang yang namanya Yoshinori Ohsumi. Dia mendapat hadiah Nobel di 2016 tentang risetnya tentang yang namanya intermittent fasting gitu. Jadi ternyata ketika sel itu
kita dalam keadaan puasa, namanya glukosa sama insulin itu drop sampai akhirnya terjadilah kelaparan atau starvation ya bahasa Inggrisnya itu di level sel, sehingga sel itu karena dia kelaparan dia akan memakan dirinya sendiri. Mekanisme memakan diri sendiri itu judulnya namanya autofagi gitu. Autofagi itu jadi artinya dia memakan dirinya sendiri sampai ke level mitokondria gitu, sehingga dia akan memakan sel-sel yang tidak diperlukan, sel-sel yang sakit, sel-sel yang seperti kayak sel-sel kanker gitu ya. Itu akan terjadi proses pembersihan sel dan memakan diri sendiri sampai sel-sel itu bersih gitu ya. Jadi kita nggak perlu sel yang sakit, yang udah mati, yang tidak diperlukan, yang kanker dan sebagainya gitu. Nah itu akan terjadi di level sel sampai ke level sel kelaparan itu. Bukan di level badan udah lapar, organ lapar, lama-lama selnya pun lapar sampai ke sana. Nah ini terjadi ketika orang itu bisa berpuasa selama minimal 14 jam. Tapi di titik terbaik di 17 jam, autofagi itu baru mulai optimal gitu. Jadi kalau puasanya baru 8 jam, 10 jam, 12 jam tuh autofaginya belum jalan gitu. Autofagi berjalan ketika kita berpuasa lebih dari 17 jam. Nah jadi ini secara medik sudah dibuktikan intermittent fasting itu bagus gitu. Kalau sering-sering dilakukan. Ada lagi profesor di Harvard Medical School namanya David Sinclair. Dia meneliti tentang longevity, umur panjang. Jadi ternyata ada orang yang gennya tuh panjang umur. Tapi nggak semua orang punya gen ini gitu. Nah untuk orang-orang yang nggak punya gen panjang umur, dia perlu menjalani kehidupan yang intinya tuh membuat badan kita tuh nggak selalu ada di comfort zone. Jadi badan itu harus dididik untuk dalam kondisi terdesak gitu. Iya. Salah satunya adalah dengan intermittent fasting. Makanya si David Sinclair ini juga melakukan intermittent fasting. Dia punya eating windows antara 5-6 jam sehari. Terus dia juga olahraga yang membuat kita tuh kayak terengah-engah gitu. Supaya badan kita itu memproduksi pertahanan diri. Jadi udah diprogram untuk bisa membuat badan kita itu bertahan hidup gitu. Nah ini yang membuat orang ternyata panjang umur gitu. Nah jadi puasa yang dilakukan misalnya Nabi Daud yang sehari puasa sehari enggak, atau Nabi Muhammad Senin Kemis lalu kemudian puasa. Jadi nggak cuma di bulan puasa aja tapi di maintain terus, atau yang bagus mungkin kita tiap hari aja puasa intermittent. Ya kan? Kang Abu juga intermittent kan? Nanti mungkin Kang Abu boleh jelasin tuh. Iya. Kang Abu udah lebih lama dan lebih ini daripada saya kan. Saya juga intermittent gitu sehari. Kalau saya puasa makan terakhir jam 6, kalau bisa paling lambat tuh jam 6 malam. Lalu makan berikutnya tuh jam 1 siang gitu. Jadi saya skip breakfast. Artinya dengan itu saya sudah berpuasa 18 jam gitu. Atau 19 jam sehari. Eating windows-nya 5 jam, 6 jam gitu. Nah ini ternyata enak, badan kita tuh jadi enteng gitu. Mungkin Kang Abu nanti bisa cerita. Iya. Nggak jadi mengalami obesitas dan sebaliknya gitu. Jadi ini enak. Jadi puasa ini kita coba gitu. Misalnya dari mulai 14.10 gitu. Jadi misalnya makan terakhir jam 6, mungkin breakfast jam 8, tapi nggak ngemil selama malam gitu. Nah, enaknya kalau nggak ngemil selama malam, secara spiritual kita bangun malam juga lebih enak. Karena biasanya butuh 3 jam untuk mencerna makanan sampai keluar dari sistem lambung gitu ya. Lalu kita pas tidur dalam keadaan perut kosong gitu. Nanti jam 2.30 kita bisa bangun dengan enak gitu. Jadi jam 6 lah terakhir makan kalau bisa gitu. Nah lalu karena kita bisa tidur jam 10, 11 misalnya. Lalu kemudian nanti makan pertama jam 8. Lalu dimundurin lagi, makan pertama jam 10. Lalu jam 12 terus gitu. Sampai menurut saya yang bagus tuh Windowsnya misalnya, kamu boleh cerita misalnya 4 jam. Iya. Jam 2 sampai jam 6 gitu. Iya. Sisanya tuh kita cuma minum air putih, teh atau ya kopi boleh tanpa gula gitu. Itu bagus banget buat metabolisme badan dan buat proses spiritual juga gitu. Karena
kita jadi lebih sharp, lebih tajam gitu. Betul. Pikirannya lebih tajam, terus perasaan lebih tajam, bangun malam lebih enak, kemudian badan lebih ringan. Kalau badan itu nggak ringan, berat, baru meditasi 15 menit udah ketiduran gitu. itu banyak terjadi sih Mas. Iya, karena badannya berat. Langsung tuh. Badannya tuh berat gitu. Metabolismenya tuh udah Capek. terlalu berat, capek gitu. Jadi bagusnya kita nggak terlalu banyak makan, terus makan banyak boleh tapi nggak boleh makan banyak yang Berulang-ulang. iya gitu. Jadi momentum puasa ini kita pakai buat membuat hidup kita nanti akan begitu terus setiap hari gitu. Karena puasa itu kan kita jam 4 pagi sampai jam 6, ya kan? Berarti itu kan 14 jam. Sebenarnya ada kurang tuh. Harusnya dipanjangin lagi sampai ke minimal di 16 jam lah gitu. Jadi Windows makannya 8 atau berapa. Lama-lama nanti turun terus gitu. Oke. Jadi dari sisi kesehatan itu bagus banget. Dari sisi spiritual juga bagus banget karena seluruh badan kita bekerja dalam kondisi yang terbaik. Mungkin itu pembukaan dari. Oke, thank you Mas Sony. Asik nih, mantap. Bang Nabe. Wah, gimana? Mas Sony udah kayak ahli ini segala macam. Makasih Mas Sony. Terima kasih Kang Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya baru 3 tahun yang lalu lah ya, sebelum pandemik. Ya 4 tahun lah. Itu mulai menyadari dari experience, pengalaman pribadi, puasa itu sebetulnya mengajari kita untuk secara fisik dulu nih, sadar terhadap tubuh. Jadi kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu kan selalu berproses untuk takwa. Jadi muttaqin itu telah bertakwa. Nah, takwa itu belakangan kan sudah mulai kita kenalkan di 3 fakir, lebih sadar gitu. Kita lebih sadar terhadap apapun. Nah, puasa, ketika kita puasa dalam arti secara umum, terutama ke fisik, kita akan lebih sadar terhadap tubuh. Terutama kan, wah lapar nih gue nih kan gitu. Nah, bayangkan 10 hari kita puasa, lapar itu mulai terkelola Mas. Saya terus terang udah 3 tahun ini saya cuma sekali makan loh di bulan puasa. Sehari? Iya. Jadi orang sahur itu saya minum aja. Karena sudah mulai mempelajari, oh ternyata tidak perlu saya makan. Kalau dulu kan waktu SD, Badannya adjust sendiri ya? iya, jadi kayak otomatis gitu. Jadi ketika dari pengalaman gitu, akhirnya oh iya ya ternyata puasa itu membantu lebih sadar pada tubuh. Ya kalau di meditasi direct path itu kan ada tubuh itu kan tidak lain sensasi aja. Yes. Misalnya saya tutup mata, tubuh itu gambar. Ya ini kan gambar, image gitu. Begitu tutup mata, tubuh kita itu image gitu. Lalu kita mulai seperti merasakan tubuh dari dalam gitu. Sadar terhadap tubuh. Oh, lambung saya, jantung saya, napas saya, tenggorokan saya, dan seterusnya gitu. Nah, lebih peka gitu. Dengan puasa itu yang saya selalu bilang, puasa itu sebetulnya hidup meditatif. Kalau teman-teman sering mendengar sekarang mindfulness, ya itulah bertakwa. Jadi mindful, sadar terhadap tubuh. Tubuh dulu nih, ya suffering, sakit, segala kita lebih sadar. Dan kita juga akan lebih sadar bagaimana mekanisme self-healing. Itu yang saya bilang salah satu goals dari puasa, kalau benar puasanya, itu dia mampu self-healing. Betul. Self-healing baik secara fisik, secara emosi, secara pikiran. Tidak seimbang kan, jadi diseimbangkan melalui puasa. Yang berikutnya adalah makan gitu. Dia sadar terhadap makanan gitu. Kang Abu kan suka bilang puasa itu mengubah habit. Ya kita semua, saya sendiri juga mengakui banyak gatal aja kan makan gitu. Jadi kan buka kulkas. Buka kulkas. Padahal sebetulnya kan makan itu kan selain selera itu adalah tanda kamu makan ini gitu. Tapi berlebihan jadi berbahaya. Jadi dengan kita makan, kita jadi
Makan kan tujuan untuk dapat energi, Kang. Ya. Tapi tidak selalu makan itu jadi energinya full, enggak. Ya, ya. Bisa malah tubuh kita ini kecapean, lambung, terus usus kecapean mengolahnya gitu. Karena itu melalui puasa kita jadi peka terhadap makanan yang diperlukan oleh kita. Dan masing-masing orang beda. Komposisi daging, komposisi buah gitu. Beda betul. Dan itu kita belajar meditatif terhadap apa yang kita butuh. Saya suka kasih contoh begini. Misalnya kita lagi buka puasa kan orang itu macam-macam dong makanan. Misalnya mau makan apa ya, udang atau apa, ambil, jatuh. Mau ngambil lagi, jatuh. Mau ngambil lagi, jatuh. Sebenarnya udah ada tanda, lu jangan makan udang lu. Gitu. Gampangnya gitu. Karena tadi Mas Sony saya suka dengan puasa kita makin tajam. Jadi Tuhan kan hadir itu lembut. Kalau kita nggak sadar, kasar mainnya gitu loh. Iya kan? Sakit itu adalah peringatan dari Tuhan karena kita nggak sadar. Caranya kasar. Stroke gitu misalnya. Kasih asam lambung gitu. Jadi salah satu poin terbesar saya dapat dari pengalaman, meskipun tidak diterangkan dokter, jadi bukan teoritis. Puasa dampaknya kepada fisik adalah sadar terhadap tubuh. Saya be aware of your body. Be aware of your sensasi di tubuh kita dan be aware of apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya. Gitu. Tapi saya belum mahir di sini. Nah, ini yang saya sebut Kang Abu kan takwa pada level fisik. Takwa pada badan. Conscious eating gitu loh. Nah, Apa? Mindful eating. mindful eating gitu kan. Jadi itu aja udah surga banget. Karena kalau salah masuk ke tubuh ini neraka. Suffering, Pak. Nah, belakangan kan saya juga belajar sedikit-sedikit tentang energi, tubuh energi. Ternyata kalau berantakan makanan kita tidak kita sadari betul, tubuh energi kita itu berantakan. Sangat berantakan. Nah, yang terakhir lagi nih Kang Abu, saya buat dalam catatan, kan kita biasa tuh jurnal kesadaran gitu. Saya kok kenapa ya setelah seminggu kok saya tidak lagi desire terhadap makanan itu kurang. Iya. Kalau dulu kan es belewah, cola gitu. Belakangan enggak. Penyaksian terhadap hikmah gitu kan. Dalam orang nyebut itu chaotic, tapi kok aku terlihat indah gitu. Jadi makanannya mulai naik nih. Makin tidak fisik Kang Abu. Iya, iya. Karena itu lebih abadi. Itu sebabnya kalau pertapa di Tibet ataupun di India, mereka bisa tidak makan, tidak minum selama 2 tahun. Ada yang sampai puluhan tahun Iya, kenapa? Karena dia bisa makan dari prana, udara, ya prana. dari energi, dari chi. Ada tuh di YouTube. Iya. Nah itu sebenarnya setiap hari kita lakukan. Nah waktu belajar seperti itu juga kan salah satu makanan energi yang kita perlu dari matahari kan. Kita keluar dengan pakai niat kan Mas Sony. Pasang niat. Nah cahaya matahari itu sebenarnya kita makan. Ya. Napas yang tepat itu makan sebenarnya. Ya memandang alam ini itu makan. Nah habit seperti ini sudah lama kita tinggalkan. Karena kita sudah terlalu menganggap yang materi ini yang lebih real daripada yang non materi. Oke. Jadi puasa itu kayak membalik gitu Kang Abu. Jadi kalau kita sudah berhasil lebih sadar, mindful terhadap tubuh, mindful terhadap makanan, bahkan mindful terhadap apa yang kita lihat. Kita kan ngelihat sesuatu kan bisa kita stres kan? Ya. Dengan melihat, makanya puasa melihat juga gitu loh. Puasa melihat, puasa mendengar. Puasa menghirup tertentu gitu. Itu coba bayangkan, itu kan semuanya objek meditasi gitu. Jadi saya mau menyoroti dari situ kan. Teman-teman yang niat aja dulu. Tuhan, aku lebih peka terhadap tubuhku. Bantu aku lebih sadar terhadap apa yang aku makan. Bantu aku lebih sadar apa yang aku perlukan dari alam semesta ini. Nah, kita hidup di kota itu sudah banyak menyalahi nature kita sebenarnya. Iya. Termasuk saya gitu. Kita itu AC kan sebetulnya kurang bagus sebenarnya. Cuman kan kita sudah lemah gitu, sudah tidak terlalu kuat. Saya kadang-kadang
ketika saya banyak di rumah, kayak keluar rumah saya berpanas-panas, dapatlah gitu kan. Terus saya ngeliat tukang-tukang buka baju, semangat mereka gitu. Wah, dia energinya full banget itu. Nah kayak gitu. Padahal puasa juga. Jadi puasa ini kaitannya dengan fisik, silakan teman-teman melakukan penyelidikan sendiri. Jadi jangan berpuasa itu habitnya begini harus begitu, enggak. Makanya kadang-kadang saya suka ajak latihan juga teman-teman atau keluarga. Sekarang kita coba tanya rohanimu mau makan apa nanti berbukanya, kebutuhanmu apa. Jadi kita coba eksperimen, ya kan? Kita kan makan sesuai habit, sesuai pola yang sebetulnya. Kadang kita udah menderita dengan itu, tapi kita tidak berhasil menstopnya. Puasa membantu kita menstop itu. Gitu Kang Abu. Jadi tahun ini, wah berat badan saya berkurang. Itu kan kejarannya target. Padahal sebetulnya, saya lebih sadar terhadap tubuh saya. Saya lebih sadar terhadap usus saya. Saya kan sekarang hampir tiap hari yoga juga, Mas. Karena ada gerak-gerak tertentu itu perlu ditekuk dengan begini gitu. Kayak gitu-gitulah Kang Abu. Kang Abu boleh ceritain pengalamannya? Iya, ini udah. Kang Abu nih yang paling advance nih dalam hal puasa. Nggak, maksudnya gini sih, kadang kita tuh ketika kita bicara masalah spiritualitas atau kesadaran gitu ya, kita banyak memberikan nutrisi itu kepada software gitu. Iya. Padahal kesadarannya tingkat tinggi tapi tubuhnya nggak sehat juga buat apa gitu ya dalam tanda Nggak petik. bisa, Ya. itu satu paket. Satu paket. Gitu. Nah kadang kan ya kita belajar kesadaran apa tapi lupa bahwa kalau saya membahasakan bahwa tubuh ini adalah pinjaman ibu bumi yang perlu dirawat gitu. Bahwa kita ngerental lah ya bahasanya ya. Ini adalah sebuah pinjaman ibu bumi yang perlu dirawat. Dan kita tahu bahwa konteks dari semua kehidupan itu adalah energi. Kalau kita bicara dalam konteks tubuh ini kan lebih dari 50 triliun sel katakanlah. Satu selnya 1,4 volt dan ini adalah energi. Dimana kemana kita mengarahkan sebuah perhatian, energi itu akan mengalir kan pasti. Nah, si tubuh ini juga yang menarik tuh kalau kita bicara dalam konteks, saya pernah dengar satu quote yang keren banget bahwa seseorang yang berdamai dengan makanannya, dia berdamai dengan Tuhannya gitu. Dan mungkin di cerita Sufism, Bang Dame atau Mas Sony gitu ya, saya pernah baca satu kitab bahwa ada guru atau syekh yang nerima muridnya gara-gara kamu ngelihat dulu cara makannya gitu. Kalau cara makannya gimana banget dia nggak terima gitu. Dan itu tuh menarik gitu ya. Nah, ternyata belakangan setelah ini experience gitu dan ya saya kayak tadi kelas mindful eating saya ikutin Mas Sony, terus waktu saya ikutan tentang Hinduism monk gitu ya, salah satu yang paling penting juga bagi mereka adalah makanan gitu. Nah, saya mengambil kesimpulan sederhana bahwa ketika kita menjaga energi, itu kaitannya adalah mind and awareness gitu. Kalau kita menyadari ya, kita ngelihat dari kebiasaan, lulus makan-makan, ulang tahun makan-makan. Pokoknya urusannya makan-makan aja gitu. Jadi kalau sekarang lagi puasa, kadang-kadang jadi gabut. Oh iya ya, nggak ada kegiatan yang jangan-jangan yang paling sibuk dalam keseharian itu adalah urusannya makan gitu. Nah, di mana kita tahu bahwa ada animal mind, urusannya makan, minum, reproduksi, makan, minum, reproduksi, yang membuat itu juga kalau kita dalam tanda petik terus memberikan nutrisi, kita lupa bahwa ada conscious mind yang kalau ini terlalu banyak diberikan nutrisinya, maka conscious mind ini nggak akan hadir gitu. Nah, jadi kaitannya kira-kira kurang lebih begini. Saya mempraktikkan si intermittent fasting ini udah lebih dari 3-4 tahun gitu ya, plus ketofastosis gitu. Yang paling saya dapetin Bang Dame Mas Sony adalah berkurangnya tingkat wandering mind gitu. Karena kenapa coba? Lapar tuh ada dua. Ada lapar biologis dan ada lapar psikologis gitu. Pikiran. Tubuh tuh nggak terlalu butuh nutrisi, tapi karena yang sebelah buka citato gitu misalnya ya, wanginya enak gitu. Nah, itu merangsang untuk jadi makan. Nah, yang menarik adalah berbicara tentang put attention dan put energy gitu. Kebayang nggak kalau kita katakanlah tubuh ini kan terbatas ya. Makanya kita perlu tidur itu untuk katakanlah recharging gitu. Bangun tidur itu 100%. Otak kita itu mengambil 25% tanpa berpikir. Jadi udah kepake 25% si CEO di tubuh itu kan otak gitu ya. Pencernaan tuh sekitar 20% juga gitu. Jadi kebayang nggak? Otak dipakai tanpa berpikir 20%, plus banyak pikiran nambah lagi 20%, plus pencernaan 20%. 60% udah mikir
energinya habis sama otak sama pencernaan gitu. Apalagi kalau banyak masalah makan banyak makan. That's it, Pak. Itu jadi berputar loh. Jadi banyak makanan, banyak masalah, jadi 80% energi dipakai cuman otak sama digesting gitu. Jantung, paru-paru, semua sel ini kekurangan gitu. Makanya kaitan antara konteks tidak makan itu sebetulnya kita preserve energi, di mana energi kita tuh benar-benar kita sangat bahasanya ya, menghemat gitu. Sehingga ketika pencernaan ini tidak menggunakan banyak energi untuk menggiling dalam tanda petik, itu akan tersebar banyak gitu. Makanya si autofagi itu salah satunya adalah bagaimana juga kita preserve energi, itu nomor 1 gitu. Dan itu saya sangat merasakan banget bahwa ketika dulu jorok makan, jadi saya relate bahwa begitu makannya jadi nggak beres, pertama Bang Dame, idea tuh nggak banyak keluar gitu lah kira-kira. Nggak kreatif. Nggak kreatif itu Bang Dame. Dan ini kerasa waktu bikin buku misalnya, waktu ya si dialog positif yang lagi panjang itu kan perlu gini gitu. Wah, jadi makin ngerasain bahwa ketika perut banyak kosong, generating idea tuh jadi wah dahsyat gitu. Tadi benar Mas Sony bilang bahwa sharpening gitu ya, bahwa itu terjadi dalam konteks yang namanya semakin tajam. Itu saya mengalami dan saya udah benar-benar mengalami gitu. Nah, akhirnya ketika saya udah di fase 2 jam sih sekarang, Mas Sony, Bang Dame, 2 jam eating windows. Eating windows. Jadi emang tiap hari nggak puasa juga saya makan cuma jam 4 sampai jam 6 gitu. Oke. Nah sekarang karena jam 6 sampai jam 8 gitu kan dipindah aja sih. Nah, yang paling dirasain setelah saya mengalami ini dan menjalankan ini, berkurangnya kesibukan berpikir untuk craving mau makan apa gitu. Iya. Ternyata craving Simpel mau itu. makan apa Bang Dame? Itu mengganggu banget loh. scroll di GoFood apa. Dan kerasa waktu makan tuh jadi enak banget tuh gitu ya. Rasanya tuh makan apa tuh jadi enak sekali gitu karena dahsyat kita gitu. cuma punya eating windows yang yang singkat gitu, dan yang buat saya sangat mengalami langsung bahwa ternyata energi untuk mikirin mau makan apa. Jadi kebayang ya sebelum melakukan ini tuh ngapa-ngapain, ntar ini nyemil apa makan apa, nyemil apa makan apa. Ternyata ini lumayan loh energinya Mas Sony. Nah dari energi yang mikirin nyemil apa makan apa ini kalau di-convert jadi baca buku, belajar, terus bikin konsep atau apapun lah, menggunakan creativity idea ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ternyata ya si fasting ini bukan hanya berkaitan sama bukan urusan lapar gitu ya. Dan tadi benar banget bahwa tubuh kita yang terbaik ketika perut kosong. Nah, penting untuk dibedain antara perut kosong dan kelaparan, ini beda nih. Betul. Jadi empty stomach sama hungry itu 2 hal yang berbeda gitu. Hungry itu bahaya, tapi empty stomach itu bagus. Kenapa? Karena begitu perut kita kosong, sekali lagi, digesting kita tuh energinya yang dipakai 0% gitu. Nah, ini berkaitan sama buka puasa di konteks tarawih gitu. Saya mengambil kesimpulannya gini Mas Sony, pembelajarannya gitu. Menarik ya, buka puasa, maghrib, isya, tarawih, ini satu waktu yang mepet gitu. Saya ngelihatnya bahwa kalau nggak ada tarawih, orang dari buka puasa sampai jam 10 makan nggak berhenti-berhenti gitu. Makan lagi. Jadi roha ini adalah untuk stop windows, cukup ya. Karena kenapa? Yang paling terbaik adalah 2 atau 3 jam sebelum tidur perut kita tuh kosong. Kalau bisa makannya setelah tarawih. Makan setelah tarawih. Itu paling benar. Yang Mas Sony pernah bilang. Jadi pas buka simple, pas habis tarawih lumayan, makan beratnya di sahur gitu. Dan itu one of the best way. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidur Mas Sony dengan perut kenyang, tidurnya nggak 100%. Nggak, betul. Karena begitu dia tidur, pencernaannya nyala tuh, on. Iya. Dan itu berkaitan kalau ngomongin ke spiritualitas, benar banget bahwa ya kalau perutnya penuh, itu akan pertama susah bangun dan tingkat konsentrasi Mas Sony. Waduh, saya ngalamin banget bahwa once perut kosong, gini, perut kenyang meditasi, perut kosong meditasi. Wah itu beda banget. Itu beda banget gitu. Nah jadi balik ya kalau kita bicara dalam konteks fisik gitu. Semoga puasa ini tuh nggak hanya dilakukan di bulan Ramadan gitu Mas. Oh iya. Karena kalau bisa tiap hari. Kalau bisa tiap hari gitu. Karena impactnya bukan hanya di 30 hari ini gitu. Makanya kan 30 kita dikasih threshold lagi di 6 hari itu. Terus 10 nanti harus ya. Ya 10 ya. 30 plus 10. Terus maintenance-nya sebenarnya Senin Kamis gitu. Atau tiap hari. Gitu. Hari, nah, lebih oke sih ya pengalaman bahwa itu terjadi dalam konteks yang diulang-ulang dalam repetisi keseharian gitu. Nah jadi intinya adalah begitu kita mulai belajar berdamai sama makanan, tingkat craving kita menurun,
kita punya banyak space energi yang kita bisa menghemat banyak energi karena mikirin makannya itu sendiri, mikirin lagi makan itu sendiri, ini ternyata consume a lot of energy gitu. Banyak banget energi yang dipakai dalam melakukan ini gitu. Nah jadi kalau kita bisa nge-bypass energi ini untuk menggunakan dengan hal-hal yang lebih kreatif, buat saya pribadi secara subjektif, dan mungkin ini penelitiannya tadi udah ada gitu, bahwa intermittent fasting atau puasa itu sangat enlightened idea, udah pasti. Kedua, tubuh ngerasa jadi jauh lebih nyaman dan lebih enak, dan power itu lebih oke gitu. Itu sih. Jadi mungkin kalau disederhanakan, lahir dan batinnya jadi sehat gitu. Itu sih Mas. Iya, saya mau namain boleh ya? Boleh Bang, namanya. sekali. Jadi gini, di Al-Quran itu di Al-Baqarah surat 2168 itu dibilang makanlah yang halal dan baik. Kalau bahasanya halal dan thayyib, halalan thayyiba, dan jangan ikut langkah-langkah setan. Iya betul. Jadi kita tuh seringkali makan tapi ikut langkah setan gitu. Kalap ya. Lewat kulkas dikit buka apa gitu kan, itu kan langkah setan banget gitu. Jadi artinya kita udah punya harus disiplin, misalnya intermittent sehari mau dimulai dengan 10-14 dulu, 14-10, lalu nanti 12-12. 12-12 tuh biasanya lagi diskon ya. Diskon. Terus udah gitu 10-14, lama-lama 8-16, lama-lama 6-18. Kalau ada di 6-18 nih menurut saya udah oke banget lah. Kang Abu cuma 2 jam. Jadi 22 lalu 2 itu juga oke gitu. Nah ini setan itu masuk kalau di surat 22 ayat 52 tuh lewat keinginan. Keinginan, that's it. Jadi keinginan untuk makan ini lama-lama membuat kita jadi langkah-langkah setan, masuklah neraka. Neraka itu apa? Ya badannya sakit, overweight, kolesterol naik, lalu kemudian asam urat naik, lalu kemudian nanti livernya masalah gitu, macam-macam itu. Jadi kan itu kan neraka gitu kan. Akhirnya kita susah lagi untuk mencapai spiritual awakening karena badan kita sakit gitu. Badan kalau udah sakit gimana mau meditasi yang bener sih gitu kan. Badan ini itu bisa ngomong loh. Kita harus dengerin badan. Dan apalagi kalau kita bicara tentang aku 1, aku 3, naik ke aku 2, naik ke aku 1. Itu sebenarnya kalau kita udah di aku 2 atau aku 1, itu kita bisa ngasih tahu badan tuh. Misalnya ke supermarket nih, kita bisa pilih loh, susu merek ini nih bagus buat badan saya gitu. Tapi susu yang ini nggak bagus, merek ini nggak bagus gitu. Saya bisa kasih contoh misalnya 5 air mineral, mana yang paling bagus buat badan, mana yang paling jelek gitu. Meskipun bentukan mineralnya sama, makanya jangan beli yang ini, beli yang ini gitu. Itu kalau kita udah meditative eating, istilahnya bukan mindful lagi, tapi meditative eating. Si aku 1 tuh ngasih tahu ke badan kita, mana-mana yang perlu dimakan. Karena tiap orang beda-beda kan. Iya. Fix. Ada orang diabetes, nggak boleh makan gula sedikit pun gitu. Jadi ada juga yang boleh sedikit dan sebagainya. Ada yang perlu protein, ada yang nggak terlalu perlu protein hewani gitu-gitu kan, beda-beda semua. Jadi sebenarnya badan kita tuh bisa bicara dan diprogram. Yes. Jadi kalau dibilang bahwa biasanya orang yang udah mulai lama-lama dari mengikuti kehendak setan tadi, kemauan itu, lama-lama badannya jadi makin gede, makin lama makin porsinya makin gede. Kalau nggak makan banyak tuh badannya nggak bisa gitu. Iya. Terprogramlah dia dengan satu program yang nggak bener gitu. Kalau pagi-pagi nggak makan gorengan itu rasanya nggak enak gitu misalnya gitu kan. Iya. Nah itu kan diprogram. Akhirnya jadilah ke arah yang, nah ini harus direprogram lagi badan itu. Di-reboot, istilah rebooting. Rebooting bahasa Inggris ya, bukan di-reboot. Bukan diributin berantem. Di-reprogram lagi sehingga nanti badannya kayak Bang Damai bilang, udah nggak terlalu yang gimana-gimana amat pada makanan gitu. Yes. Dan makanan tuh bisa pilih, si aku 1 ngasih tahu ke aku 3, ini loh makanan yang bagus buat kamu gitu. Oke. Jadi akan bicara itu badan itu ngomong sendiri. Aku lagi nggak perlu makan nih. Ya udah jangan makan gitu. Aku lagi lapar banget nih. Makanan apa yang harus dimakan? Merek apa yang bagus? Itu semua bisa bicara loh si aku 1 ini gitu. Nah intinya kan ada 2 jenis orang kan. Ada orang yang hidup untuk makan sama makan untuk hidup. Cuman 2 itu.
Hidup untuk makan tuh kuliner, demennya kuliner mulu. Kuliner is fine, oke. Oke. Tapi jangan hidup untuk makan lah gitu. Apalagi sekarang di sosial media itu banyak banget kan. Ada si A, si B, si C, nggak usah sebut nama ya. Yang mempromosikan makan mulu. Jadi kita tuh keinginan makannya tuh, oh, hari ini mau makan apa ya, makan apa gitu. Jadi akhirnya hidup untuk makan akhirnya. Nah itu akhirnya kita nggak diet. Padahal diet itu perintah Allah kan gitu. Yes. Di surat 80 ayat 24 gitu. Thank you Mas Andi, Bang Damai. Bang Damai tambahin silakan. Catatan saya sedikit. Pada tahap awal ketika orang melihat puasa sebagai perjalanan spiritual, dia kan mulai detach dari yang sifatnya material termasuk makanan. Ya itu suffering. Sampai satu ketika dia mulai aku satunya itu mulai aktif banget memberitahu apa yang diperlukan oleh tubuhnya. Apa yang perlu dimakan, apa yang perlu dihirup, dia harus melakukan apa, dia melakukan gerak apa gitu. Nah di sini saya nangkap di sini. Justru salah satu puncak kesadaran spiritual itu adalah dia sangat peka terhadap tubuh. Ya. Ini di tantra diajarkan banget gitu. Betul. Jadi tubuh itu adalah ekspresi spiritual. Makan itu ekspresi spiritual. Saya suka kasih contoh ketika orang buka puasa, berbuka minum teh itu tea meditation. Iya. Jadi puasa adalah praktek meditatif. Menjalani aktivitas hidup meditatif. Hidup meditatif. Termasuk makannya pun meditatif. Makannya, geraknya, bekerjanya, buka apa, itu hidup meditatif. Itu yang suka disebut Nabi kan, di bulan puasa itu semuanya itu dilipat gandakan. Tidur ibadah, ya tidur itu ibadah. Hakikatnya bisa juga tidurnya ego gitu. Gerak itu ibadah, semuanya ibadah. Jadi saya tadi juga punya catatan, segiannya kalau sudah dapat Lailatul Qadar, nanti kita bahas ya, dapat pencerahan dalam berbagai level kesadaran di bulan puasa Ramadan ini 30 plus 10 hari kita teruskan. Jadi diteruskan malah. Kalau nggak diteruskan malah jadi stuck. Balik lagi. Kembali ke old self. Ya, aku boleh nambahin ya. Kadang-kadang gini loh, kita ngelakuin intermittent fasting dan kita tahu manfaat puasa dan segala macam. Lalu kita atur, misalnya kayak saya jam 6 sore makan terakhir, makan pertama lagi jam 1 siang gitu. Di tengahnya minum. Itu dianggapnya nggak dapat pahala gitu Kang Abu. Iya, pahalanya cuma di sini di bulan Ramadan. Iya, gitu. Pahala itu kalau puasa mulai dari subuh. Oke. Sampai maghrib itu dapat pahala. Diniatin gitu. Tapi kalau puasanya dari jam 6 sore sampai jam 1 siang, nggak dapat pahala. Jadi pahala tuh apa sih sebenarnya? Wah ini nanti harus kita bahas. Jadi artinya kalau nggak ngikutin puasa yang begitu nggak dapat pahala. Pahala kita dapat ya adalah badan enteng itu kan kurang seger itu. Pahala itu kan konsekuensi sebenarnya. Gitu. Jadi kok mikirnya pahala sih? Maksudnya pahala asumsi lagi. Iya. Ntar maksudnya dibalas gitu. Iya. Kalau orang bilang kok puasa Senin Kamis, saya bilang saya puasa tiap hari. Iya. Benar. Tapi dibilang puasa gitu mah nggak dapat pahala tuh gitu. Oh, oke deh gitu. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Oke, thank you Mas Andi, Bang Damai. Jadi poinnya adalah kalau kita bicara dalam konteks hidup itu selalu intinya adalah merawat gitu ya. Bahwa kalau kita menyadari ini adalah titipan, ini adalah pinjaman Ibu Bumi, penting untuk kita rawat. Dan perlu diketahui juga bahwa kematian sekarang itu bukan disebabkan oleh karena kekurangan makan atau kelaparan. Tapi justru angka kematian meningkat karena overeating atau kelebihan makan. Senantiasa di puasa ini kita benar-benar merawat jasmaniah kita, tentu saja juga memberikan nutrisi kepada ruhaniah kita, sehingga kita bisa sehat lahir dan batin. Terima kasih.